pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yakobus pasal 1. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, "Aku sedang dicobai oleh Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Renungan hari ini berjudul Pencobaan, Baik atau Buruk. Dalam bahasa Yunani, kata pencobaan adalah peirasmos, yang dapat diterjemahkan sebagai ujian atau jebakan. Menariknya, surat Yakobus menggunakan keduanya sekaligus. Di satu sisi, orang percaya sepatutnya menyambut baik pencobaan sebagai ujian yang dapat memurnikan dan mendewasakan dirinya. Di sisi lain, pencobaan dapat menjadi jebakan dari si jahat untuk membawa kita ke dalam dosa. Kalau begitu, bagaimana kita seharusnya memahami pencobaan? Apakah pencobaan adalah hal yang berguna atau berbahaya bagi iman kita? Sebenarnya kedua makna ini tidak perlu dipertentangkan. Pada kenyataannya, jebakan dari iblis dapat diizinkan Allah untuk menguji kita. Contohnya pada apa yang dialami Ayub. Iblis mendatangkan pencobaan kepada Ayub untuk menghancurkan dia. Akan tetapi, pencobaan iblis ini malah menumbuhkan iman Ayub kepada Allah. Sebaliknya, ujian dari Allah dapat ditunggangi iblis untuk menjebak kita. Contohnya, pada pencobaan Yesus Kristus di padang gurun. Kitab Injil mengatakan bahwa Roh Allah yang membawa Yesus ke situ. Namun, iblislah yang menggoda Yesus. Bagaimana praktisnya bagi kita? Pertama-tama, hadapilah pencobaan dengan keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk menghadirkan hal yang baik melaluinya. Berdoalah kepada Allah. Jangan tenggelam dalam kemarahan dan kekecewaan. Kemudian, pastikan perkataan dan perbuatan kita di tengah pencobaan selaras dengan petunjuk firman Tuhan. Inilah artinya bertahan dalam pencobaan. Baik atau buruknya hasil akhir dari sebuah pencobaan ditentukan oleh respon iman kita saat menghadapinya.
Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.